Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang literasi riset sejenis, yaitu judul Gizi in Action. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Bagus. Oke, untuk studi literatur yang terdahulu, ini kami dari Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi membahas tentang menghitung kebutuhan energi karbohidrat, lemak, menyusun menu makanan harian menggunakan sistem inferensi fuzzy. Kemudian masalah yang diangkat adalah pola makan balita, dibutuhkan sistem otomatis yang dapat membantu kebutuhan gizi yang tepat. Kemudian untuk metodenya ini menggunakan metode dari Sugeno, yaitu jenisnya yang menginputkan fuzzy, jenis kelamin, umur, berat badan, tinggi badan, dan untuk di dalam aturan fuzzy-nya itu berbentuk if then. Satu outputnya berupa konstanta script. Kemudian ada proses umum sistem, yaitu input data balita, hitung status gizi, tentukan kebutuhan energi karbohidrat. Keempat, sistem melakukan random selection menu. Pastinya ini sudah didukung oleh sistem keputusan ya. Habis itu total gizi. Kemudian di hasil penelitian ini memiliki nilai yang sangat mendekati perhitungan gizi standar secara manual, sehingga dianggap akurat seperti itu. Kemudian perbandingan dengan metode lain, meskipun artikel tidak langsung mengenai membandingkan metode Sugeno dengan metode fuzzy lainnya, dapat disimpulkan bahwa Sugeno dipilih karena menghasilkan output yang numerik langsung. Kemudian untuk kelemahannya, itu pemilihan menu dilakukan secara acak sehingga kurang efisien. Mungkin di acak ini mungkin kurang efisien mengenai keterbatasan ekonomi di dalamnya seperti itu ya. Kemudian kualitas rekomendasi sangat bergantung pada jumlah resep dalam database, sehingga datanya terbatas seperti itu. Jadinya harus menginputkan lagi data-datanya. Kemudian sistem tidak divalidasi oleh ahli gizi. Itu seharusnya ya, ini kan sistem gizi, pastinya di dalamnya harus divalidasi oleh ahli gizi. Apalagi kan sekarang isunya ahli gizi di Indonesia sangat ini ya. Iya, sangat menyebarkan. Kemudian dari kesimpulannya bahwa metode fuzzy Sugeno mampu menghasilkan perhitungan energi protein, lemak, dan karbohidrat yang mendekati nilai standar seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sinta. Baik, untuk referensi jurnal selanjutnya yaitu dari Poltekkes Aceh yang membahas sebagian besar remaja yang memiliki kebiasaan sarapan dengan konsumsi energi dan zat gizi makro yang lebih baik dibanding yang tidak sarapan. Nah, remaja yang melakukan sarapan ini beresiko tinggi mengalami status gizi yang tidak baik, terutama overweight atau kelebihan berat badan, karena merasa lapar berlebih lalu mengkonsumsi makanan secara berlebihan. Konsumsi fast food yang sering terkait dengan peningkatan resiko kelebihan berat badan atau overweight dan obesitas pada remaja. Temuan ini menegaskan pentingnya edukasi dan intervensi pola makan sehat serta kebiasaan sarapan teratur untuk mencegah malnutrisi dan penyakit terkait gizi. Untuk metodenya yaitu penelitian tersebut menggunakan rancangan observasional cross-sectional dengan sampel 77 siswa kelas 9 SMA Negeri 2 Sukoharjo. Data yang dikumpulkan melalui pengukuran antropometri kuesioner kebiasaan sarapan 7 hari dan formulir food frequency questionnaire atau FFQ untuk konsumsi fast food. Analisis data dilakukan menggunakan uji korelasi Red Spearman dengan SPSS 25 tanpa analisis multivariat pengendalian faktor rancu. Untuk hasilnya sebagai berikut. Dengan status gizi remaja yang rutin sarapan mayoritas berstatus gizi normal. Sedangkan yang tidak rutin
cenderung overweight atau kelebihan berat badan. Konsumsi fast food yang sering dikaitkan dengan status gizi lebih dan obesitas, mayoritas responden memiliki status gizi normal. Namun, ada proporsi yang mengalami gizi kurang, kelebihan berat badan, dan obesitas. Perbandingan dengan metode lain yaitu menggunakan metode observasional persepsional dengan variabel waktu kebiasaan sarapan dan konsumsi fast food terhadap status gizi. Dibandingkan beberapa penelitian lain yang juga mengaitkan kebiasaan makan dengan resiko kelebihan berat badan atau obesitas, namun memiliki variasi pelaksanaan dan populasi. Ada penelitian lain yang tidak menemukan hubungan signifikan yang mungkin dipengaruhi faktor lain seperti pendapatan, pengetahuan gizi, dan aktivitas fisik. Metode persepsional ini hanya menunjukkan asosiasi, bukan hubungan kausal. Kelemahannya yaitu antara lain: 1. Desain persepsional tidak dapat membuktikan hubungan sebab akibat. Yang kedua yaitu tidak ada kontrol faktor perancang seperti uang saku, aktivitas fisik yang dapat mempengaruhi status gizi. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada kuesioner self-report yang bisa terjadi. Yang keempat, variasi kualitas sarapan tidak dianalisis, hanya frekuensi saja. Yang kelima yaitu sampel terbatas pada satu sekolah sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Kesimpulannya yaitu kebiasaan sarapan teratur dan pembatasan konsumsi fast food penting untuk menjaga status gizi kita tetap sehat, yaitu antara lain program edukasi gizi berbasis sekolah yang diadakan di sekolah-sekolah dan dukungan lingkungan keluarga yang sangat dibutuhkan untuk membangun pola makan sehat. Hasil ini bisa menjadi dasar penguatan regulasi dan kebijakan gizi remaja secara lokal maupun nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu menjelaskan tentang penerapan metode simpel, adiktif, prediktif atau SAW untuk rekomendasi menu makanan. Pembahasannya yaitu kritik. Penelitian ini membahas tentang sistem rekomendasi menu makanan sehat untuk remaja mempertimbangkan kriteria gizi, harga, dan waktu persiapannya. Untuk metodenya yaitu menggunakan metode SAW atau simple additive ranking. Tahapannya meliputi identifikasi kriteria dan bobot, pembuatan matriks, keputusan, normalisasi metrik, proses perankingan, dan pengujian akurasi sistem. Untuk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem rekomendasi yang dibangun berhasil memberikan rekomendasi menu makanan sehat yang terpersonalisasi berdasarkan preferensi pengguna. Tingkat akurasi sistem mencapai 87,5% berdasarkan pengujian dengan data sampel menu. Untuk selanjutnya yaitu perbandingan dengan metode lain. Penelitian ini menggunakan metode SAW dipilih karena perhitungannya sederhana, mudah diimplementasikan, dan cocok untuk sistem rekomendasi multi kriteria. Selanjutnya yaitu kelemahan. Sistem ini hanya fokus pada rekomendasi menu harian. Yang kelemahannya yaitu database menu masih terbatas pada 50 data. Untuk kesimpulannya yaitu menu makanan sehat menggunakan metode SAW dan efektif diterapkan dengan akurasi 87,5%. Sistem ini berpotensi menjadi bagian dari website meal planner yang lebih besar seperti Dision untuk membantu remaja menjauhi fast food dan menerapkan pola makan sehat. Berikutnya berdasarkan diskusi kita, gizi in action 5. Oke, bahasanya. Jadi penelitian ini nantinya membahas website gizi in action, website meal planner anti fast food yang dibutuhkan untuk semua kalangan termasuk mahasiswa, anak ibu, rumah tangga, dan yang sering mengonsumsi makanan cepat saji.
Dan untuk metodenya sendiri ditargetkan untuk kalangan mahasiswa, anak kos, ibu rumah tangga, dan konsumen fast food. Metode penelitiannya melibatkan tahap identifikasi kebutuhan target pengguna seperti survei, wawancara, dan observasi untuk perancangan fitur menu sehat berbasis gizi seimbang serta implementasi sistem penyusunan menu yang meminimalkan konsumsi makanan cepat saji. Lalu untuk hasil yaitu rekomendasi dari yang diobservasi dan survei tadi. Menu sehat mengganti fast food dan tutorial memasaknya. Jadi ya perbandingan dengan metode lain, perbandingan metode yang lain berbeda dengan aplikasi diet konvensional yang hanya fokus pada pelacakan kalori atau mengikuti pola diet tertentu. Gizion mengedepankan aspek edukasi pola makan anti fast food dengan pendekatan menu planner adaptif untuk berbagai segmen masyarakat seperti yang disebutkan tadi, masyarakatnya rumah tangga, kos, dan mahasiswa. Kelemahannya yaitu metode penelitian dan pengembangan website ini masih mengandalkan data self-report seperti yang disebutkan tadi, masih membutuhkan observasi, survei, dan wawancara itu sendiri, jadi membutuhkan waktu. Kesimpulannya sendiri, Gizion sebagai website meal planner anti fast food berpotensi menjadi alat bantu efektif untuk mengatur pola makan sehat di kalangan mahasiswa, anak kos, ibu rumah tangga, dan pecinta food. Dengan kemudahan penggunaan dan rekomendasi menu sehat, website ini dapat meningkatkan kesadaran gizi. Berikutnya Mbak Mega. Baik, untuk statement novelty, penelitian ini menghadirkan inovasi berupa pengembangan website meal planner khusus yang tidak hanya fokus pada perencanaan menu sehat secara umum, tetapi secara eksplisit menolak konsumsi makanan cepat saji. Dikarenakan makanan cepat saji ini menimbulkan kesehatan untuk jangka panjangnya. Sekarang mungkin aman, tapi kedepannya kita tidak tahu kan. Nah, selanjutnya melalui rekomendasi menu alternatif yang berbasis gizi seimbang dan terdapat juga tutorial untuk memasaknya. Gizion dirancang untuk mencakup beragam kalangan pengguna seperti mahasiswa, anak kos, dan ibu rumah tangga atau konsumen makanan cepat saji itu. Untuk menginspirasikan bahwa kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat, seperti itu. Sehingga mengadopsi pendekatan personifikasi dan adaptasi menu yang relevan dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Pendekatan ini mengintegrasikan edukasi gizi praktis, kemudahan penggunaan, dan perencanaan pola makan yang sehat dan dalam satu platform digital yang mudah diakses. Untuk statement kontribusi tim pengembang Gizion berkontribusi melalui kolaborasi multidisipliner antara ahli gizi, pengembang perangkat lunak, dan pakar user experience untuk menghasilkan platform yang efektif dan memfasilitasi perubahan pola makan sehat. Tim bertanggung jawab dalam mendesain fitur perencanaan menu adaptif yang mengakomodasi preferensi pengguna serta membangun sistem edukasi berbasis konten gizi yang mudah dipahami. Selain itu, tim melakukan evaluasi pengguna untuk memastikan keberhasilan intervensi dalam mengurangi konsumsi fast food dan meningkatkan kesadaran akan gizi. Kontribusi tim ini sekaligus memberikan dasar ilmiah dan teknis untuk pengembangan solusi teknologi kesehatan yang dapat diadopsi secara luas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin Jargo terlebih dahulu. Kelompok 3, tingkatkan iman, imun, dan amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.